Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang perkembangan Islam pada masa Daulah Umayyah II. Jadi, di materi kita membahas tentang perkembangan Islam pada masa Daulah Umayyah II, Daulah Mamluk, dan Daulah Fatimiyah ya, dan juga ada Daulah Ayyubiyah. Namun pada kesempatan kali ini, Ibu hanya akan menjelaskan tentang Daulah Umayyah II, karena tentang Daulah Umayyah II terlebih dahulu ya. Oke, baiklah kita mulai. Oke. Nah, berbicara tentang Daulah Umayyah II, tentu terlebih dahulu kita membicarakan tentang bagaimana latar belakang berdirinya Daulah Umayyah II. Nah, Daulah Umayyah II berdiri karena terjadinya penyerangan oleh pasukan Abu Abbas As-Saffah terhadap Daulah Umayyah yang ada di Damaskus. Jadi, pada penyerangan yang dilakukan oleh Abu Abbas As-Saffah ini, Daulah Umayyah II mengalami keruntuhan dan sekaligus menandakan berdirinya Daulah Abbasiyah. Kemudian, untuk mengantisipasi terjadinya pergolakan-pergolakan atau pertentangan dan perlawanan yang dilakukan oleh keturunan Daulah Umayyah, maka eh, Bani Abbasiyah mengambil kebijakan, terutama Abu Abbas As-Saffah ya, mengambil kebijakan untuk membunuh seluruh keturunan Daulah Umayyah. Namun, ada salah satu di antara keturunan Daulah Umayyah itu yang kemudian berhasil melarikan diri ke Cordoba, yang bernama Abdurrahman Ad-Dakhil. Nah, Cordoba ini merupakan bagian dari Andalusia, yang mana Andalusia sendiri sudah menjadi bagian dari wilayah kekuasaan Daulah Umayyah yang pertama. Nah, eh, penaklukan Andalusia ini dilakukan secara bertahap oleh tiga panglima perang Islam, yaitu ada Musa bin Nusair, ada Tarif bin Malik, dan ada Tariq bin Ziyad. Nah, salah satu peristiwa yang sering disampaikan adalah pidato yang disampaikan oleh Panglima Tariq bin Ziyad ketika pasukan Muslim berhasil melintasi Selat Gibraltar dan akan menaklukkan kota Andalusia. Ketika melihat semangat pasukan Muslim itu sudah mulai kendor, kemudian Panglima Tariq bin Ziyad membakar seluruh kapal yang dimiliki oleh pasukan Muslim dan lalu berdiri untuk melakukan pidato. Yang pidatonya ini bertujuan untuk membangkitkan semangat pasukan Muslim. Nah, jadi di dalam pidatonya itu ada kata-kata yang terkenal yaitu Ainal mafar al-bahru mi waraikum wal aduwwu amamakum. Yang artinya di mana lagi jalan keluar? Um, Laut di belakang kalian dan musuh di depan kalian. Maka mana yang akan kalian pilih? Kalau kalian pilih, jadi maksudnya itu ya, kalau kalian pilih pergi ke laut, maka pilihannya hanya berenang. Dan tentu kalian pulang, kalian meninggal dalam keadaan yang terhina karena lari dari peperangan. Maka satu-satunya jalan, walaupun nanti yang akan dihadapi adalah kematian, adalah menghadapi musuh. Kalau kita syahid di medan peperangan, kalau kita mati di medan peperangan, maka kita meninggal secara terhormat. Nah, itulah apa ya peristiwa ketika salah satu peristiwa dalam penaklukan Andalusia. Oke, selanjutnya. Nah, pada periode pemerintahan Daulah Umayyah II di Cordoba ini, menurut sebagian ilmuwan, sejarawan, juga dibagi menjadi 5 periode. Periode pertama itu terjadi pada tahun 756 Masehi sampai 912 Masehi, dan periode kedua dari 912 sampai 1013 Masehi. Kemudian periode ketiga dari 1013 sampai 1086 Masehi, periode keempat 1086 sampai 1248 Masehi, dan periode kelima dari 1248 sampai 1492 Masehi.
Kemudian, nah ini ada pemimpin-pemimpin dari beberapa pemimpin dari Daulah Umayyah II di Andalusia atau yang beribu kota di Cordoba. Ada Abdurrahman Ad-Dakhil, ada Hisham bin Abdurrahman, ada Al-Hakam bin Hisham, ada Abdurrahman Al-Awsat, Muhammad bin Abdurrahman, Munzir bin Abdurrahman, Abdurrahman An-Nasir, Hakam Al-Muntasir, Hisham II, Muhammad II, Sulaiman, Abdurrahman IV, Abdurrahman V, Muhammad III, dan Hisham III. Ini beberapanya. Kemudian kita beralih pada kebijakan dari para khalifah. Nah, di periode pertama ini, khalifah yang pertama kali menjabat yaitu Abdurrahman I atau Abdurrahman Ad-Dakhil yang menjabat dari tahun 756 sampai 788 Masehi. Nah, ini ada beberapa eh, kebijakan atau usaha yang dilakukan oleh Abdurrahman Ad-Dakhil sebagai amir pada saat itu ya. Yang pertama, dia menumpas gerakan pemberontakan dan penaklukan wilayah. Jadi kan maklum ya, pada masa-masa awal pemerintahan tentu akan muncul pemberontakan-pemberontakan terutama dari orang yang tidak setuju terhadap pemimpinnya. Kemudian Abdurrahman Ad-Dakhil juga memindahkan ibu kota dari kota Toledo ke kota Cordoba. Selanjutnya beliau juga mendirikan Masjid Agung Cordoba pada tahun 788 Masehi, jembatan Guadalquivir, dan taman hiburan yang dinamakan dengan Munyal Al-Rusafa. Selain itu, Abdurrahman Ad-Dakhil juga membangun gedung pendidikan, lembaga ilmiah, irigasi pertanian, serta menghidupkan jalur perdagangan dan fasilitas umum. Beliau juga memberikan dukungan terhadap perkembangan seni dan sastra. Oleh karena itu, Cordoba bisa menjadi pusat gerakan keilmuan dan kebudayaan di Eropa. Kemudian ada Hisham I yang menjabat dari tahun 788 Masehi sampai 796 Masehi. Nah, di antara kebijakan yang dilakukan oleh atau usaha yang dilakukan oleh Hisham I ini yaitu menumpas pemberontakan yang dilakukan oleh saudaranya yakni Abdullah dan Sulaiman. Nah, inilah salah satu kelemahan dari sistem monarki ini ya, karena seorang raja tentu jarang yang mempunyai hanya satu putra saja. Biasanya raja itu memiliki beberapa putra dan tentunya kalau sistem peralihan kekuasaannya tidak jelas akan terjadi perebutan kekuasaan antara putra-putra raja tersebut. Nah, ini juga dialami oleh Hisham I selaku putra dari Abdurrahman Ad-Dakhil yang di apa ya ditentang pemerintahannya oleh saudaranya sendiri yakni Abdullah dan Sulaiman. Kemudian Hisham I ini juga menghentikan pemungutan pajak yang tidak sah, kemudian juga membangun lembaga pendidikan bahasa Arab karena di Andalusia atau di Spanyol tentu bahasa ibu mereka bukanlah bahasa Arab. Oleh karena itu untuk apa, membuat bahasa Arab ini lazim dan mudah untuk dipelajari, tentu ada lembaga pendidikan bahasa Arab. Kemudian Hisham I ini juga merupakan seorang pemimpin yang dermawan serta peduli pada rakyat. Salah satu bentuk kepeduliannya pada rakyat itu bisa kita lihat dari kebijakannya untuk menghentikan pemungutan pajak yang tidak sah atau pajak ilegal. Kemudian ada Abdurrahman II. Nah, Abdurrahman II ini merupakan seorang pemimpin yang mendukung pada perkembangan seni. Dia mencintai kesenian ya dan ilmu pengetahuan. Nah, kecintaannya kepada seni ini tentu membangkitkan semangat para seniman eh, untuk berkarya. Salah satunya muncul seorang pengarang musik yang bernama Ziryab. Kemudian juga kecintaannya kepada seni ini membuat dia memperindah kota Cordoba dan membangun gedung-gedung. Serta juga membuat pengaturan jalur irigasi di kota Cordoba. Jadi jalur irigasi itu bisa
lancar dan teratur gitu ya. Kemudian selanjutnya di periode kedua ada Abdurrahman III yang memerintah dari tahun 912 sampai 961 Masehi. Nah, Abdurrahman III ini atau yang kita kenal dengan Abdurrahman An-Nasir adalah pemimpin di Daulah Umayyah II yang pertama kali menggunakan gelar khalifah. Nah, ini berkaitan dengan em, melemahnya kekuatan dari Daulah Abbasiyah di kota Baghdad. Karena sebelumnya pada masa Khalifah Abdurrahman I, dia tidak mendeklarasikan dirinya sebagai khalifah karena untuk menunjukkan bahwa dia merupakan bagian dari Daulah Abbasiyah. Namun seiring berjalannya waktu dan melemahnya kekuatan Daulah Abbasiyah di kota Baghdad, pada masa pemerintahan Khalifah Abdurrahman III, dia memproklamirkan dirinya sebagai khalifah yang bergelar Khalifah An-Nasir Lidinillah. Nah, em, di antara ada peristiwa penting yang terjadi pada masa pemerintahan Khalifah Abdurrahman ini, yaitu peperangan dengan dinasti Fatimiyah yang beraliran Syiah di Mesir ya, serta juga penyerangan terhadap kerajaan-kerajaan Kristen yang berada di sekitar Spanyol. Kemudian dia menggunakan sepertiga pendapatan negara untuk perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, ini karena kecintaan Khalifah Abdurrahman III ini terhadap ilmu pengetahuan, dia sangat mendukung perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, dia menggunakan sepertiga pendapatan negara itu untuk perkembangan ilmu pengetahuan, dan itu tentu membangkitkan semangat para ilmuwan serta mereka bisa memunculkan karya-karya. Kemudian Khalifah Abdurrahman III juga membangun Istana Al-Zahra yang di sekelilingnya itu dipenuhi oleh taman bunga. Nah, Istana Al-Zahra ini terletak di kota Cordoba. Selanjutnya ada Khalifah Hakam II yang memerintah dari tahun 961 sampai 976 Masehi. Nah, di antara kebijakan yang yang dilakukan oleh Khalifah Hakam II ini yang pertama dia menerapkan ajaran sunnah di Daulah Umayyah II. Kemudian meningkatkan ketentraman masyarakat dan menerapkan toleransi dan mengelola sumber daya alam dalam bidang pertanian dan perdagangan, serta mendirikan fasilitas umum seperti pemukiman, rumah sakit, dan sarana transportasi, serta mendorong perkembangan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi ya, di Universitas Cordoba. Nah, dari kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Khalifah Hakam II ini, bisa kita lihat bahwa beliau sangat mencintai ilmu pengetahuan dan sangat peduli terhadap rakyatnya. Nah, pada periode ketiga, keempat, dan kelima ini sudah mulai terjadi kemunduran dari Daulah Umayyah II. Nah, bisa kita lihat pada periode ketiga, Daulah Umayyah II ini terbagi menjadi 30 kerajaan kecil. Oleh karena itu dinamakan dengan periode Muluk atau At-Tawaif. Kemudian pada periode keempat, Andalusia didominasi oleh Daulah Morabitun dari Afrika Utara. Eh, pada pada periode kelima, wilayah Daulah Umayyah II ini hanya di kota Granada. Jadi dia sudah semakin kecil ya, karena em, banyak daerah-daerah yang melepaskan diri dari pemerintahan Daulah Umayyah II. Nah, ini beberapa kemajuan di Daulah Umayyah II. Yang pertama ada pada bidang seni dan sastra, munculnya para seniman, di antaranya ada Abu Al-Mutasya, Abu Musa Hawari, Isa bin Dinar, Yahya bin Yahya, Said bin Hasan, kemudian ada sastrawan Abu Ala Sa'id bin Al-Hasan, serta juga ada ilmuwan ya, Ibnu Qutiyah Ahmad bin Nar, Ibnu Masaroh, Yahya bin Ishaq. Kemudian juga dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologinya, ada tokoh Abu Bakar Muhammad bin As-Sayyid yang kita kenal dengan Ibnu Bajjah, yang karyanya dalam bidang filsafat berjudul Tadbir Al-Mutawahhid. Selanjutnya ada Abu Bakar bin Tufail atau kita kenal dengan Ibnu Tufail yang karyanya dalam bidang filsafat berjudul Hai bin Yahzan. Ada juga Ibnu Rushd. Ibnu Rushd ini salah satu tokoh
yang berkiprah tidak hanya dalam satu bidang. Beliau berkiprah dalam bidang filsafat, dalam bidang fikih, dan dalam bidang kedokteran. Di antara karya dari Ibnu Rushd ada Mabadi'ul Falasifah, ada Kulliyat, ada Tafsir Urjuza, ada Kasful Afillah, ada Bidayah Al-Mujtahid, serta Al-Hawi. Al-Hawi ini merupakan eh, ensiklopedia atau buku yang ditulis oleh Ibnu Rushd dalam bidang kedokteran. Sedangkan Kak Bidayah Al-Mujtahid dalam bidang fikih. Selanjutnya ada sejarawan yang bernama Ibnu Khaldun dengan karya Al-Muqaddimah. Selain itu, ada beberapa ilmuwan pada masa Daulah Umayyah II ini. Yang pertama, eh, Abbas bin Firnas, yaitu ilmuwan yang berhasil menemukan prototipe pesawat terbang yang kita kenal sekarang ini. Jadi pada saat itu Abbas bin Firnas ini berpikir bagaimana caranya agar manusia ini bisa terbang. Oleh karena itu dia membuat konsep kalau kita lihat sekarang, kalau kita analogikan sekarang itu seperti para layang ya. Ya, dia membuat sayap untuk manusia seperti para layang lah kalau kita lihat sekarang ini. Lalu dia terjun dari eh, bangunan tertinggi yang ada di kota Cordoba itu. Nah, itu dilakukan berkali-kali. Nah, dari apa yang dilakukan oleh Abbas bin Firnas ini kemudian dikembangkan di masa-masa selanjutnya. Kemudian ada juga Al-Zahrawi, yaitu seorang dokter yang berhasil melakukan pembedahan pertama kali dengan menggunakan benang daging. Kemudian ada pembangunan fisik pada masa pemerintahan Daulah Umayyah II. Ini bisa kita lihat ada pembangunan istana, taman hiburan, masjid, pemukiman, pemandian umum, pasar, juga rumah sakit. Nah, pada masa kejayaan Daulah Umayyah II di Andalusia itu ya, yang beribu kota di Cordoba itu sendiri terdapat 800 sekolah, 70 perpustakaan yang bukunya mencapai 400.000 eksemplar. Kemudian ada 700 masjid, 300 pemandian umum, ada Istana Al-Zahra yang terdiri dari 400 bangunan serta Istana Alhambra. Nah, untuk meningkatkan dalam bidang perekonomian, tentu eh, dia memanfaatkan apa yang dimilikinya. Oleh karena itu, eh, para pemimpin pada masa Daulah Umayyah II eh, berupaya untuk membangun fasilitas pertanian, seperti ada bangunan pertanian, jembatan air, saluran irigasi, dan juga kincir air. Selain itu, untuk meningkatkan perekonomian juga dibentuk pasar-pasar khusus seperti pasar pandai besi, pasar daging, pasar bunga, dan lain-lain. Nah, ada beberapa kota pusat industri di masa pemerintahan Daulah Umayyah II ini, di antaranya ada Cordoba, ada Malaga, dan ada Almeria. Kemudian, nah, jadi pada masa kejayaan Daulah Umayyah II itu, pemerintah sebagai pemegang kebijakan berhasil mengatur pemerintahan dengan baik, sehingga antara perkembangan ilmu pengetahuan dan perekonomian itu berjalan dengan harmonis gitu ya. Pemerintah eh, mendukung kemajuan dalam bidang perekonomian dengan membangun sarana-sarana yang diperlukan untuk perkembangan perekonomian seperti dalam bidang pertanian dibangunlah sistem irigasi untuk meningkatkan hasil pertanian serta untuk meningkatkan perekonomian dalam bidang perdagangan dibuatlah pasar-pasar khusus, ada pasar bunga, ada pasar daging dan lain sebagainya macamnya. Juga dibentuklah kota-kota pusat perdagangan ya. Nah, dengan kebijakan-kebijakan seperti itu tentu meningkatkan perekonomian yang kemudian hasilnya itu dimanfaatkan untuk perkembangan ilmu pengetahuan. Lalu ini faktor kemunduran dan kehancuran dari Daulah Umayyah II. Yang pertama ini masih bersama ya dengan eh, masa Daulah Umayyah I di eh, Damaskus itu, bahwa ternyata memang Bani Umayyah ini
fanatisme Arabnya ini sangat berlebihan. Di Daulah Umayyah satu juga seperti itu. Ternyata di Daulah Umayyah dua juga seperti itu ya. Kemudian ideologi pemersatu bangsa lemah karena memang yang pemimpinnya yang dari kalangan bangsa Arab lebih fanatik kepada golongannya sendiri, sedangkan dia berada di daerah Eropa yang tentu mempunyai ideologi yang berbeda dengan apa yang dimiliki oleh bangsa Arab. Kemudian tidak terjadinya Islamisasi yang maksudnya adalah pada masa Daulah Umayyah II itu yang ditekankan yaitu hanya pada perluasan wilayah, kemudian bagaimana peningkatan perekonomian dan juga peningkatan pada ilmu pengetahuan. Sedangkan bagaimana untuk mengislamkan orang-orang yang berada di wilayah kekuasaannya itu kurang ya. Kurang terjadi Islamisasi ini. Kemudian pada masa kemunduran Daulah Umayyah II itu sudah terjadi kemerosotan ekonomi. Kemerosotan ekonomi ini disebabkan oleh banyaknya terjadi peperangan-peperangan, peperangan-peperangan terutama dengan kerajaan-kerajaan Kristen yang berada di sekitar Cordoba. Kemudian juga ini tadi sistem peralihan kekuasaan yang tidak jelas, karena memang di sistem monarki ini merupakan satu kelemahan yang sering menyebabkan terjadinya perang saudara, karena semua putra khalifah, semua putra raja merasa berhak untuk menjadi raja selanjutnya. Kemudian juga konflik dengan kerajaan Kristen di Spanyol. Nah, konflik dengan kerajaan Kristen inilah yang kemudian karena terjadi secara berkepanjangan ya, terjadi yang mengakibatkan kemerosotan ekonomi. Eh, Selain itu, yang menyebabkan kehancuran Daulah Umayyah II ini adalah terjadinya perang salib. Nah, jadi perang salib ini kan memang perang yang terjadi antara seringnya ya, sering terjadi antara Islam dengan Kristen. Jadi perang salib ini berjilid-jilid terjadi berkali-kali, bukan hanya sekali saja. Nah, ini tentu mengakibatkan kelemahan dalam segala bidang ya. Kalau sudah sibuk, sebuah negara sudah sibuk untuk berperang, tentu tidak kurang memperhatikan masalah ekonomi, masalah peradabannya, masalah masyarakatnya, masalah perkembangan ipteknya dan lain sebagainya macamnya. Nah, jadi Daulah Umayyah II di Cordoba ini hancur karena terjadinya perang salib. Oke, eh, untuk sementara kita cukupkan penjelasan tentang Daulah Umayyah II ini. Selanjutnya nanti akan saya jelaskan beberapa materi di semester ini. Oke, baiklah kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.